Ya, untuk kembali lagi bersama dengan sahabat Mentari. Ya, boleh episode kali ini sangat, kalau dibilang energik, boleh energik ya. Dengan Bung Yopi ya, yang boleh hadir saat ini. Sudah lama nih nggak ketemu. Ada sekitar ya setelah ini ya, apa ya, pandemi kan? 20 tahun lebih ya. Oh, 20. Iya, bagaimana beliau ini menjajaki kehidupannya bersama Tuhan tentunya ya. Nanti kita akan melihat bagaimana Bung Yopi ini dapat bersaksi sekaligus ya memberikan pencerahan ya untuk kita. Ya, tentunya untuk muda-mudi ini ya. Begitu ya, Bu Yopi ya. Muda-mudi boleh. Dulu dong. Nih udah nggak pernah ketemu nih ya. Gimana? Sehat-sehat selalu ya? Baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Jadi akhirnya beta dapat tanggap ini dari beta punya saudara ini toh. Biasa tuh macam main engolari tuh, ke kiri, lah ke kanan, lah ke kiri, lah ke kanan. Baik, jadi cerita sedikit mengenai latar belakang ya. Tapi kalau cerita itu tidak seseru film Indiana Jones tentunya. Tapi apa namanya, kemurahan dan berkat Tuhan itu tidak pernah kurang. Haleluya. Bagi anak-anak yang selalu mendekatkan dan menyerahkan hidupnya kepadanya. Dan saya Yopi Matulesi, lahir besar Jakarta ya. Jadi kalau orang Ambon bilang beta ini Ambon Karut begitu ya. Tapi kalau makan ikan jangan tanya. Ikan apa? Dabu-dabu kan? Dabu-dabu ke apakah, pokoknya semua jenis ikan tuh ada di meja tetap hilang semua. Betul. Terus lahir besar Jakarta, terus lama di Tanjung Priok Jakarta Utara ya. Akhirnya Tuhan sayang, papi punya kakak itu pendeta, terus minta kita dulu di pendeta di GPB Shalom. Pendeta siapa? Pendeta John Joshua Matulesi. John Joshua Matulesi. Dr. John Joshua Matulesi itu ajak kita untuk di rumahnya. Yeah. Nah, terus singkat cerita akhirnya sekolah perhotelan. Ya, panjang cerita akhirnya dulunya tuh pengennya jadi pilot sebenarnya ya. Kalau nggak jadi dokter gitu ya. Akhirnya masuk sekolah perhotelan jadi bartender gitu ya. Oh gitu ya. Saya pikir dulu jadi petinju. Saya lihat kok jadi kayak Mike Tyson begitu. Itu sudah ya, kembali lagi ya. Rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa ya, luar biasa gitu ya. Apa yang ada rancanganmu bukan rancanganku gitu ya. Jadi apa yang kita rancangkan ya kalau kita tidak serahkan dan searah dengan apa yang Tuhan ingin rancangkan. Nah, singkat cerita sekolah perhotelan terus ya cukup bagus berkarir ya. Tapi yang menjadi menarik adalah kembali lagi ya, sebetulnya apa ya, the biggest of human quest itu ya. Artinya pertanyaan daripada kehidupan manusia itu yang selalu menarik adalah ini, Tuhan tuh menghendaki kita tuh jadi apa ya gitu ya. Pasti gitu ya. Betul. Tapi yang selalu saya yakini adalah bahwa pasti segala sesuatu tuh ada tujuannya. Ya. Kalau bahasa Jogjanya life with purpose gitu ya. Ada tujuannya. Gitu ya, yang kita tidak tahu apa gitu ya. Nah, menarik dari sekolah perhotelan itu pasti kalau orang perhotelan itu jabatan paling tinggi itu biasanya general manager ya. Wah, general manager hotel nih boleh juga gitu ya. GM hotel. Padahal hotelnya punya orang lain. Itu dia kadang-kadang ya. Orang kita kayak yang punya segala macam gitu, tapi ya punya orang lain gitu ya. Tapi sih kayaknya begini yang menarik. Akhirnya berkarir di beberapa hotel bintang 5 di Jakarta, cukup ini juga. Tapi kembali lagi, rancangan Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Akhirnya keluar dari bisnis hotel di Jakarta. Tapi ngomong-ngomong di hotel di bagian apa? Ini yang menarik ini pertanyaan bagus. Jadi kalau di hotel itu banyak bagian-bagian ya, misalnya front office, lalu ada rooms ya, kan? Harus ada F&B kan ada kitchen, ada service, ada bar ya. Tuh. Terus ada juga housekeeping, security, HRD gitu ya. Nah, kalau kita kan bagian front of the house, F&B service gitu ya. Jadi sempat berkarya di bartender juga ya, bartender. Dulu gitu ya. Tahun 90 tadi. Pernah bartender juga? Iya. Satu di Bandung. Di Bandung. Oke, gitu ya. Jadi kalau anak bar itu kerjaannya kalau dia libur dia masak-masak. Oh begitu. Tapi kalau orang kitchen kalau libur dia minum-minum.
Bahaya ini, bahaya. Begitu teman-teman dia. Jadi singkat cerita, akhirnya keluar dari bisnis perhotelan di Jakarta, tapi di Papua, di salah satu hotel paling terkemuka di Papua. Waktu itu ada di Tibika hotelnya. Cukup banyak pengalaman menarik. Ya, bayangkan pindah dari satu hotel bisnis di ibu kota negara, pindah ke satu hotel resort yang jauh di sana di Papua. Waduh. Ya, ada perbedaan mindset yang sangat beda sekali ya, istilahnya jomplang begitu ya. Tapi saya kembali lagi ya, selalu yakin dan percaya bahwa di balik ini ada rancangan baik Tuhan yang akan kita temui begitu, yang akan kita temui. Nggak tahu kenapa kok begitu. Bayangin. Waktu pertama kali. Ini jarang saya ceritain nih. Ini rahasia apa bagaimana? Satu Bisa anugerah. Kontemplasi gitu, itu berpikir gitu ya. Yes. Jadi ketika tiba di kota Tibika waktu itu, setelah perjalanan sekitar 5 jam kah penerbangan dari Jakarta, transit Makassar, terus Tibika gitu ya, sampai Tibika dijemput, masuk ke base camp-nya lah tempatnya itu ya. Sampai di base camp, saya masuk ke saya punya kamar gitu kan. Nah, di kamar itu saya lihat peta Indonesia. Terus saya lihat begini nih, Jakarta, Makassar, Tibika, langsung kayak hati kecil begitu. Iya. Kenapa hati kecil kan? Tuhan Yesus ada toh? Manusia toh. Manusia. Langsung rasa hati kecil. Langsung saya bilang sama diri sendiri begini. Saya bilang begini sambil mempertanyakan diri sendiri gitu. Saya bilang begini, Yopi, what the hell are you doing here? Yopi, lo ngapain gitu? Tapi kembali lagi gitu ya. Saya nggak tahu itu Tuhan rancangan apalah begitu ya. Tapi singkat cerita ya, itu tahun 1996. Tahun 1996. Udah akhirnya berjalan ya gitu ya. Kalau saya dari dulu itu paling senang kalau ada di satu tempat, terutama di hotel itu biasanya saya selalu itu dari dulu misalnya waktu di Jakarta maupun di beberapa tempat itu teman-teman yang Nasrani kita kumpulin, ayo bikin kebaktian gitu ya. Seperti okumene gitu. Bikin kebaktian. Ya apa terserah gitu ya. Terus akhirnya dari kebaktian, dan kebetulan waktu di kota Tibika itu ada pemain-pemain band yang dari ada yang dari Bandung pemain band ya. Terus kebetulan yang Nasrani juga. Peti gitar, tolong peti gitar, tolong panduin kita lagu gitu ya. Terus iya akhirnya kita dilatih. Akhirnya hari Minggu itu kalau kita libur itu biasanya kita ngisi paduan suara di gereja sini, lumayan gitu ya. Artinya walaupun kita jauh tapi teman-teman Nasrani banyak, secara rohani juga kita tetap terbina gitu ya. Karena kita sama-sama. Nah, yang menariknya di sana yang selalu saya ceritakan itu pasti Bung Ben ini nggak percaya ini. Apa tuh? Jadi satu kali kalau di hotel itu kan ada istilah, kalau tamu yang sangat terkenal, biasanya dia kalau masuk ke hotel tuh, kita kan karyawan hotel itu kan setiap departemen dapat namanya rooming list toh, nama-nama tamu toh. Betul. Nah, misalnya Benyamin, misalnya Peter, misalnya siapa, Evi, misalnya siapa. Misalnya gitu, Richard, misalnya ada tuh nama-namanya. Nah, satu kali kalau kita lihat nama tamu terus ditulis begini, incognito. Itu bukan nama papa atau ibu incognito, itu artinya adalah tamu itu secara khusus dia tidak mau dikenali. Tidak mau dikenali gitu loh. Nah, berarti ini adalah orang yang sangat terkenal. Gitu. Nah, singkat cerita, ada tamu incognito, bukan main. Langsung kita bertanya-tanya siapa? Oh, paling orang Jakarta siapa. Paling begitu ya. Nggak tahunya yang datang ke situ, saya jelasin ya, mau percaya tidak terserah. Yang datang itu Mick Jagger. Good. Mick Jagger sama Jerry Hall ya. Yang muda-muda mungkin sudah lupa kali ya, ingatnya sama siapa namanya nih? Keith Richard. Keith Richard lebih selevel. Ini Mick Jagger. Mick Jagger bukan main, saya bilang. Wih, Mick Jagger. Wow, gitu nggak sangka.
Itu yang seperti itulah ya. Kalau Mick Jagger Rolling Stone kan? Mick Jagger Rolling Stone, betul. Iya. Mick Jagger Rolling Stone, gitu. Nah, kalau tamu-tamu Jakarta, ya karena itu kan tempatnya itu holding hotelnya lah. Buat tamu-tamu yang mau naik ke atas. Akhirnya singkat cerita berjalan waktu, hotel yang sama. Nah, ini teman-teman yang menarik. Kenapa kok tahu-tahu saya kenal sama beliau ini? Hotel yang sama itu, chain yang sama, jaringan yang sama, dia ada buka di Jogja. Oh, ya. Ada buka di Jogja. Akhirnya dari Timika itu kita pindah ke Jogja. Gitu ya. Ya nggak tahu ya, rancangan Tuhan ya. Tapi betul. saya selalu begini. Tapi apa yang dirasain tuh? Itu kan betul rancangan Tuhan ya. Apa iya. yang dirasain? Emang saya harus ke sana atau memang kayak ada semacam udah pokoknya kamu ke sana aja gitu? Atau bagaimana tuh? Kalau itu memang begini. Biasanya kalau orang kerja di hotel ya, Iya. pindah-pindah hotel itu bagusnya adalah dia menambah pengalaman. Betul, ya. Menambah pengalaman. Lebih kurangnya adalah kalau tempatnya dia tempat yang standarnya lebih tinggi, lebih Iya. oke. Tapi kalau standarnya lebih rendah, mungkin dipilih karena mungkin di situ tantangannya lebih besar Iya. atau gajinya lebih besar. I don't know, begitu tuh ya. Iya. Kira-kira begitu. Tapi yang menarik adalah kalau kita punya kesempatan untuk berkarya di hotel dengan beberapa hotel yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu, itu lebih baik karena pengalaman kita jadi lebih luas. Betul, seperti ya. itu. Nah, akhirnya ke Jogja. Ke Jogja ketemu dengan Pulang ke kota. nah itu dia. Waktu itu belum pulang ke kotamu, akhirnya jadi kotamu gitu ya. Akhirnya ketemu dengan Bung Ben, dengan Bung Richard, dengan Iya. teman-teman lain di kota Yogyakarta ini gitu. Jadi harapan apa sih yang kan kembali nih pengen ke Jogja? Apa sih ada harapan apa yang Tuhan tunjuk? Oh, kamu memang harus seperti ini, yuk seperti ini. Itu bagaimana tuh? Yang pertama sih pasti dasarnya adalah karir sih gitu ya, karir. Tapi apa yang melandasi karir itu akan menjadi naik, akan menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Itu serahin sama Tuhan, begitu ya. Iya. Tapi dasarnya adalah kan ada satu quote atau ayat Alkitab, tapi Wah, kayaknya quote. menarik nih. Ini quote. Apa ini? Penasaran ya? Quote-nya bilang begini ya. Mekarlah dimanapun engkau ditanam. Oke. Ya, tapi ayat Alkitabnya kan bilang begini toh. Saya lupa ayatnya, tapi saya tahu bagiannya mengatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan dimanapun kota kamu ditempatkan. Ya. Ya toh, kalau di Jogja ya tetap semangat, yakin walaupun mungkin kurang ini, kurang itu, ada tantangan ini, tantangan itu, tapi kita yakin toh bahwa di balik ini Iya. pasti ada rancangan baik Tuhan buat kita. Ada satu ayat yang saya selalu ingat-ingat tuh, Yeremia 29 ayat 11 bilang bahwa Tuhan itu merancangkan ya, rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan buat masa depan kita, kan begitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita sesuatu yang kita melangkah nih gitu ya, kayak kita ragu-ragu, kita gemetar segala macam, percaya dulu. Yakin dulu gitu loh, bahwa ada sesuatu rancangan baik buat Tuhan. Jadi gini, saya ada satu kejadian hidup lah. Ini saya boleh sharingkan ya. Boleh Mungkin dong. beberapa teman-teman ada yang tahu kejadian ini gitu ya. Iya. Saya pernah satu kali tuh kerja itu di satu tempat yang situasinya itu menjadi tidak bagus karena langkah yang saya lakukan itu untuk melindungi seseorang. Iya. Karena kesalahan dia, karena dia anak buah saya. Terus sayanya akhirnya take the bullet gitu loh. Jadi take the bullet yang ditembaknya dia, tapi saya yang pasang badan begitu tuh, take the bullet gitu ya. Nah, yang menarik adalah setelah itu nama saya jadi jelek, ya. Nama saya jadi jelek, kurang bagus gitu ya. Tapi akhirnya singkat cerita, yang bersalah malah nggak apa-apa. Malah karirnya malah lebih berdebatikan karena intinya ingin melindungi ya. Saya ngelindungin dia. Iya, ingin melindungi kan. Jadi terbalik Marina. Saya yang jelek namanya. Tapi kembali lagi, saya selalu begini. Segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi,
kepada saya gitu ya, teman-teman ya, saya kembalikan kata-kata yang begini. Sahabat mentari, ya. Sahabat mentari ya. Kalau saya punya keyakinan begini, segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada kita itu adalah bahagian daripada rancangan baik Tuhan buat kita. Amin ya teman-teman ya, amin ya. Jadi jangan kalau kita dapat hal-hal yang baik, wah terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bila dapat yang tidak sesuai, aduh Tuhan bagaimana sih bersungguh. Tapi ngomong-ngomong nih kayaknya kita haus juga ya? Haus juga kayaknya nih ya, sudah. Boleh dong Mbak, minum kah? Ada minum apa kita ya? Aduh. Ini ngomong-ngomong kafe apa sih, kayaknya enak juga. Apa nama kafenya nih? Geminos Coffee. Geminos Coffee, tempatnya di ya? Jalan Damai. Deket rumah dong, Jalan Damai. Nanglik Sariharjo Sleman. Ya ini di Yogyakarta berarti ya. Luar biasa. Tadi saya baru naik juga, saya kaget ya, di bawahnya biasa aja ya, tapi begitu kelihatan ke atas, wih, view-nya 360 derajat. Jadi ingetin Malang ya? Ada tuh Malang. Semua dapat lihat, utara lihat, selatan lihat, ini lihat, dan ketika kita melihat ke selatan, kita lihat ini. Nah, itu dia. Ini apa ini? Kita coba ya. Jadi ini minuman yang hari-hari kita minum ya. Bung Ben coba ya. Siap. Bung Ben coba. Siap ini. Ini adalah aktivis. Ya, suplemen ya untuk ini adalah minuman kesehatan premium import Jerman. Jadi bukan bikin di Indonesia. Bikinnya di Jerman ini. Ini penuh dengan vitamin dalam bentuk bubuk, vitamin B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12. Begitu ya? Iya. Terus dia ada guarananya B12, 13, 14, 15, 16. Banyak beda. Nanti kalinya kepenuhan. Dia rasanya kayak apa nih? Nah, dia ini rasanya itu terbentuk bukan dari perasa. Tapi rasanya terbentuk daripada rasa yang ada di sini. Jadi rasa yang pernah ada, begitu ya. Bukan rasa sayangnya. Rasa beda ya. Jadi ini satu scoop cukup, tapi karena ini dia lebih enak kalau 2 scoop, jadi gitu. saya kasih 2 scoop ya. Begini. Untuk scoopnya kecil. Jadi cukup di ini aja ya. Terus dia warnanya cantik ya. Warnanya cantik. Pink ya, warnanya pink ya. Pink ya. Kayak semacam kayak jambu gitu ya. Wah, luar biasa. Dia ada busanya, ada ini ya, kayak semacam, bukan busa apa nih ya? Buih-buih. Ada gitu buihnya ya, buih ya. Tapi ini bukan buih-buih cinta ya, ini buih-buih sehat ini ya. Luar biasa. Kita minum ya. Sahabat mentari, maaf ya. Coba minum dulu nih. Wih, Bung Ben, ceritain satu kata apa? Luar biasa. Kalau saya segar ya. Kalau saya selain luar biasa nambah, karena nggak cukup kalau minum sini. Nanti tambah boleh. Jadi ini enak. Ada rasa manisnya juga, tapi manisnya ini saya bilang sopan. Sopan, dan manisnya dia bukan dari glukosa, fruktosa, bukan, dia dari sejenis daun yang namanya stevia. Tapi tidak ada gulanya. Tidak ada gula sama sekali. Stevia. Jadi kalau ada orang mohon maaf misalnya yang dia nggak boleh karena penyakit gula, itu nggak bisa ya? Tidak apa-apa, karena ini gulanya dari stevia tadi, stevia. Jadi dia ada semriwing ya. Ya, nah jadi ini model-model apa? Ya rasanya kayak semriwing gitu. Paduan daripada vitamin B tadi itu buat daya tahan tubuh yang jelas. Terus daya tahan tubuh, terus fokus, konsentrasi, dan juga ini fungsi otak. Ya, jadi untuk apalagi untuk orang-orang yang usianya sudah tinggi gitu ya. Nah, salah satu cara adalah mungkin kita main isi TTS dan yang lain-lain, tapi di dalamnya kita boleh minum ini. Iya. Begitu. Ya. Ada Oxyplusnya itu apa? Ya, Oxyplus itu jadi gini. Dia itu kerja aja menambah oksigen. Jadi oksigen ya maksudnya. Pembuluh darah kita hirup oksigennya. Jadi kandungan oksigennya itu di dalam pembuluh darah itu jadi banyak. Tampung, jadi kayak kereta yang masuk oksigen itu isinya. Iya. Nah, kalau dia banyak,
itu istilahnya kalau bahasa Jogjanya loading factor. Loading faktor oksigennya banyak, itu makanya menyebabkan darahnya itu banyak oksigen. Itu orangnya tidak anemia. Anemia itu bukannya kurang darah ya, sebetulnya. Kurang darah, darahnya kurang. Bukan, sebetulnya kandungan oksigen di dalam darahnya kurang. Sehingga ketika dia masuk ke seluruh tubuh, oksigennya sedikit, itu dia anemia. Nah ini, minum ini tuh dia kandungan oksigennya banyak. Oke, ngomong-ngomong kok fasih banget. Jangan-jangan sudah kerja. Ini maksudnya untuk ya artinya memang kita karena saya nggak pernah lihat di Indonesia. Ya. Saya belum pernah lihat, baru kali ini nih. Saya pikir tadi dari jauh ini ada kaleng cat gitu kan, ternyata bukan. Tapi saya koreksi boleh Bung Ben ya? Boleh. Ini bukan kaleng. Oh, ini gitu ya? bukan juga plastik. Ini seperti kertas. Apa daur ulang? Yang akan ramah untuk daur ulang. Karena ini produk Jerman, dia sangat memperhatikan sekali lingkungan, sehingga barang ini berarti ada unsur lingkungan juga. Iya. Jadi kalau kena air ini rusak nanti dia. Oh, begitu. Makanya harus tetap kering. Bawahnya seperti itu gitu. Nah, jadi berarti ini saya salah memprediksi. Saya pikir kaleng cat. Gitu. Tapi sampai di sini teman-teman jadi kebetulan akhirnya kembali ke hotel tadi. Balik ke hotel. Kembali ke rancangan Tuhan gitu ya. Akhirnya kenal, ada yang tawarin, ada yang merupakan ini. Dalam saya waktu itu posisinya dalam keadaan yang apa ya, yang artinya pekerjaan baik segala macam gitu kan. Tapi yang menarik adalah saya itu selalu berjalan itu percaya dengan signal-signal yang Tuhan kasih gitu. Makanya kan kita kalau ada tanda-tanda ya. Iya, kalau pagi itu selalu berdoa gitu ya, selalu berdoa gitu ya. Misalnya begini, kita bangun pagi gitu ya, ada satu hal yang misalnya tahu-tahu kita dapat WA ini atau dapat telepon ini gitu kan ya, atau kita mau melakukan sesuatu itu tahu-tahu ada hal yang mudah gitu ya, dilancarkan gitu. Nah, dari situ kan kita percaya bahwa ini Tuhan ngasihnya ke situ ya, atau begini misalnya. Ada satu hal yang kita lakukan tuh kok kayaknya kita nggak damai sejahtera aja, kayaknya jadi gelisah aja. Itu kita harus sebetulnya peka ya gitu ya. Nah, tapi peka itu bukan berarti bahwa kita harus takut segala hal, bukan. Takut sama hati-hati beda ya. Takut sama hati-hati beda. Jadi kalau kita takut itu jangan ke sana, takut gitu ya. Tapi kita ke sana boleh, tapi terus terang kita harus memberitahukan kehati-hatiannya misalnya. Di satu pojokan sana ada orang demo misalnya. Oh, kan udah Tuhan, saya nggak takut gitu. Ya, tapi ngapain juga ke tempat orang demo gitu. Misalnya Bung Ben ya. Apa juga ke tempat orang demo ya. Ya, tapi kalau kita dengan benar-benar ada satu kepentingan yang harus kita ke sana, ya jangan takut. Ya, hati-hati, perhitungkan semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya kenal, akhirnya mulai konsumsi. Mulai konsumsi. Tapi kembali lagi, semuanya proses ya, dalam arti begini, konsumsi. Nah, yang saya rasakan itu sekarang saya usianya, saya lahir tahun 66, sekarang 58 tahun. Menuju 59. Ya, puji Tuhan saya nggak ngerokok gitu ya. 60 lah. Oh, pralansia itu namanya. Pralansia. Oh, kalau hitungan di kasir itu kalau di atas 5 dibulatkan ke atas ya. Oh gitu. Iya, kalau bulatkan ke atas. Pokoknya di bawah mulu. Nggak dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke atas menuju 60 ya. Tapi memang saya tidak merokok begitu ya. Terus yang kedua adalah punya perhatian yang khusus dengan olahraga. Jadi olahraga dan yang lain-lain gitu ya. Tapi yang paling penting ini satu lagi nih yang saya boleh bagikan kepada teman-teman ya. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun juga tanya sama Tuhan gitu ya. Ya, ada ayatnya bilang kita tuh jangan khawatir tuh nggak boleh gitu ya. Ada ayatnya bilang apakah dengan segala kekhawatiranmu dapat menambah sehasta daripada umurmu, begitu kan ya, betul ya? Begitu ya. Karena kalau orang khawatir, was-was gitu ya, akhirnya apa? Tidak ada harapan berarti ya? Tidak ada harapan, tertekan gitu ya. Padahal ada ayat emas yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu loh. Dan belakangan ini penelitian itu, kalau penelitian itu ada beberapa kesimpulan yang menyatakan bahwa
boleh teman-teman nanti cek-cek deh bahwa kalau orang itu dia gembira, dia punya sel-selnya itu dia kuat gitu loh, kuat gitu loh. Kalau sel orang yang khawatir dan ini dia kayak lemah, rentan gitu loh, gampang terserang. Gitu. Nah, jadi ayat ini memang luar biasa gitu loh. Dan orang yang gembira itu juga adalah orang yang selalu optimis. Yes. Melihat segala sesuatu itu dengan penuh harapan gitu ya. Kalau bahasa kita tuh selalu ini berharap segala sesuatu tuh dari segi yang positif, ya kan, pendekatannya gitu ya. Jadi kita nggak curigaan sama orang, nggak was-was sama orang gitu ya. Selalu berharap positif sama orang, begitu kan. Nah, dari situ sebenarnya, saya boleh bagi sedikit ya Bung Ben ya. Dari situ sebenarnya adalah ada ayat yang bilang bahwa pohon itu dikenal dari buahnya, begitu ya. Betul ya, teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, ya. Di dalam dunia yang heterogen, di dalam lingkungan yang berubah-ubah, tatanan ekonomi yang semuanya penuh dengan kalau bahasanya medsos ini memprediksi A, medsos ini memprediksi B, medsos ini memprediksi C. Kita liatin A, liatin B, kok lain bingung, liatin C, bingung segala macam gitu ya. Nah, sekarang adalah kitanya ini mau berpikirnya gimana nih gitu ya. Karena kalau kembali ke tadi bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, penuh harapan dan masa depan yang cerah, kan begitu ya. Nah, sekarang kita itu menempatkan dirinya di mana gitu ya. Melihat dunia yang penuh dengan prediksi yang dalam tanda kutip prediksi manusia gitu ya. Prediksi manusia kan seperti itu. Tapi apa yang Tuhan janjikan buat kita itu kan harapan masa depan yang cerah gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terlalu ada di dalam itu. Jangan kita keluar gitu ya. Satu hal yang saya renungan sedikit gitu begini. Kadang-kadang ya, sahabat mentari ya. Sahabat mentari kadang-kadang itu ada kan Tuhan di sini nih gitu ya, Tuhan di sini. Tuhan tuh mau tuh kita itu selalu datang, selalu dekat kepada Tuhan gitu. Cuma kadang-kadang ada unsur-unsur eksternal yang berusaha menjegal gitu ya dalam berbagai cara sehingga kita itu dibingungkan gitu ya dengan hal-hal yang keduniawian itu, sehingga kadang-kadang kita jadi merasa begini, aduh saya sudah bersalah nih, saya jangan dekatlah sama Tuhan, saya sudah berdosa nih, saya jangan dekat sama Tuhan gitu. Padahal itu kalau kita begitu ada yang tepuk tangan tuh, iblis tepuk tangan tuh, berhasil, senyum, saya sudah pisahkan dia nih berdua di begitu gitu loh. Nah, karena Tuhan juga nggak begitu-begitu juga sebenarnya teman-teman. Artinya Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang gitu ya, Tuhan itu penuh kasih gitu ya. Dan artinya kembali ke ayat yang Yeremia 29:11 itu tuh, kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan ya, mendekatkan diri pada Tuhan itu, Tuhan tuh ada rancangan baik, rencana yang baik gitu ya. Begitu Bung Ben. Betul. Kira-kira begitu gitu ya. Luar biasa. Nah, oke, tadi rancanganmu adalah istilahnya Tuhan yang merencanakan yang selalu yang baik, yang terbaik. Selalu yang terbaik. Oke, setelah sampai di Jogja nih, ya artinya boleh datang ke tempat ini. Kalau saya lihat kan di ini bukan ya artinya bukan bicara yang mengada-ngada. Saya lihat kan ada di Amerika, di mana, tapi di beberapa negara ini. Ngapain itu di sana? Gitu. Kayaknya ngabisin duit mulu. Itu ngapain di sana gitu? Orang bilang kita si bolang. Jangan Tuhan, toh. Orang bilang kita si bolang ini katanya. Bolang. Buka bocah hilang, bukan bocah petualang ini. Itu ngapain mulu gitu loh, ngapain gitu. Dan akhirnya terus terjun di mana gitu. Ya. Nah, jadi kebetulan daripada bidang yang saya tekuni setelah keluar dari hotel ini adalah begini. Terus terang itu saya selalu berpikir begini. Kembali ke itu. Tuhan rancangan apa sih buat kita sih? Apa sih yang Tuhan rencanakan sih buat kehidupan kita gitu ya. Gitu. Saya itu orangnya paling senang membagikan sesuatu yang baik. Ya teman-teman ini nih. Saya itu paling senang membagikan sesuatu yang baik gitu loh.
Tapi yang baik itu tidak berarti dia harus mahal kah, harus lux kah, harus yang sifatnya luxurious gitu misalnya gitu ya. Bukan gitu loh. Segala sesuatu yang baik itu kabar baik gitu, baik itu informasi yang baik, baik itu sukacita yang baik, apapun juga gitu ya gitu. Dan itu bahasanya itu kayak sudah mendarah daging gitu. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu yang nggak baik itu udah kayak ada remnya. Okay. Kayak gitu, jadi susah gitu. Itu udah gitu. Nah, berkenaan dengan itu, saya sudah berpikir Tuhan biar saya bisa jadi media gitu, media yang Tuhan arahkan untuk saya membawa hal-hal yang baik gitu ya. Nah, akhirnya kembali ke gini ya. Ini salah satu daripada 3 produk yang lain. Saya pakai produknya. Nah, ketika saya pakai produknya, saya rasakan enak. Misalnya tidur jadi nyenyak, badan jadi segar, pikiran konsentrasi, termasuk buang air juga bagus gitu ya. Nah, ini hal baik. Nah, satu hal, sifat manusia itu akan selalu menceritakan, membagikan hal yang baik dia ada keuntungannya maupun tidak ada keuntungannya. Contoh, misalnya, Bung Ben makan bakso di somewhere di Jakal misalnya, baksonya enak misalnya, makan. Nanti ketemu tetangga, Bung Ben dari mana? Wih, kita habis makan bakso di Jakal itu. Bagaimana? Wih, enak sekali. Nanti kalau Ngana ada waktu, pergi ke sana. Baksonya enak, harganya murah, ST-nya juga gratis, pelayanannya ramah. Ya kan? Bung Ben sebetulnya sadar atau tidak sadar sudah mempromosikan bakso itu. Pertanyaannya, dibayar nggak tukang bakso itu? No. Tidak. Itu sifat natural manusia. Secara tidak langsung. Selalu begitu. Betul. Membagikan hal yang baik gitu. Nah, kembali ke sini ya, teman-teman. Saya senang sekali membagikan hal yang baik gitu ya. Misalnya begini. Jadi kemana-mana itu saya selalu ceritakan tentang ini loh, produk bagus ya. Buat kesehatan, ya, buat kesehatan. Jadi gini, soal kesehatan itu ketika orang masih memiliki, dia tidak pernah dianggap. Tapi kalau tidak bersama-sama, dia dicari-cari sampai kemana-mana. Sampai bermiliar-miliar orang kaya harus dapat. Bahkan padahal ada di depan dia nggak tahu ya. Itu dia. Makanya ada cerita ya, orang tuh masih muda, seumur hidup cari uang mengumpulkan harta. Begitu sudah tua, dia menghabiskan hartanya untuk bayar kesehatan. Betul. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya di dalam hal ini, kalau saya dalam menjalankan hidup itu, prinsipnya kesehatan itu harus preventif sebenarnya. Preventif itu bukan berarti hanya minum produk saja, tetapi ya jaga toh olahraga, ya toh makan yang seimbang, teratur, buah, sayur gitu ya. Usahakan makanannya itu bervariasi. Jangan misalnya hari ini daging, besok daging, lusa daging, ini daging. Oh dapat itu sudah. Ya gitu ya. Misalnya daging, ikan, sayur itu mesti bervariasi, mesti beragam begitu misalnya. Plus ditambah lagi begini. Satu hal yang menjadi tantangan kita sekarang adalah orang kan kalau nanam tanaman biasanya hama misalnya, atau cuaca bagaimana caranya supaya dia bisa tumbuh cepat supaya bisa panen ya kan, karena kan alasan ekonomis ya, makin lama dipanen dia akan makin banyak biaya gitu ya, sehingga ketika dijual dengan harga yang sama sementara cost-nya lebih tinggi, keuntungannya jadi menipis kan begitu ya misalnya ya. Nah misalnya begitu, sehingga seringkali itu terjadi sayuran-sayuran itu sudah terkena hama dan yang lain-lain seperti itu ya. Nah, seperti itu juga adalah bagian daripada yang harus kita cermatin ya. Nah, di beberapa teknologi ya, mudah-mudahan di Indonesia saya rasa sudah mulai ada yang melakukan ya. Mereka itu menyiapkan lahan sedemikian rupa yang dibangun secara sistem organik ya, yang dengan syarat GMP namanya Good Manufacturing Practice ya. Jadi mulai dari tanamannya, bibitnya, penyemayannya, cara panennya, itu semua dikontrol. Sehingga ketika itu diproses untuk menjadi sebuah makanan kesehatan, itu benar-benar sudah didasari atas sistem yang terkontrol, yang baik gitu, yang terstandar gitu ya. Nah itu, sehingga ketika kita minum
itu sehat. Nah, itu perlu satu apa namanya, satu assurance gitu ya, sebuah jaminan yang namanya GMP itu ya. Tentu ada hal-hal yang lain seperti itu. Nah, kembali ke sini, akhirnya ini bagus, diminum bagus. Nah, kembali ke ini, saya itu paling suka ya, paling penting adalah saya cerita. Teman-teman minum ini, kamu biar sehat ini. Karena ini bisa buat daya tahan tubuh, terus konsentrasi, terus fungsi otak, dan yang lain-lain gitu misalnya. Terutama sekali, ini dia nih. Saya harus jelasin di Bung Ben. Orang yang suka olahraga, ini kalau kita olahraga, ya taruh aja di gelas atau di botol gitu ya, kita sambil olahraga, itu performance olahraganya meningkat. Kenapa? Asasnya karena kan banyak oksigen tadi. Betul. Gitu. Dan untuk yang para atlet juga bagus sekali di beberapa negara di Eropa, karena ini sudah dikembangkan di 45 negara, 30 selama 31 tahun. Dan jangan khawatir teman-teman yang atlet kalau minum, karena mereka ini walaupun sudah terbukti menaikkan performa fisik, dia tidak dianggap doping ya. Karena dia sudah masuk di dalam satu badan yang namanya Colon List. Jadi kalau produk yang ada di dalam Colon List itu, dia itu bukan doping. Berarti intinya bukan doping. Bukan doping, walaupun betul. Performa. Saya tertarik sih, biasanya orang kan akan menggunakan akan menggunakan misalnya salah satu barang nih. Ya. Ini udah masuk Devkes belum? Ini belum BPOM belum? Ini. Ya. Itu gimana tuh? Ini kan di Indonesia. Ya. Gitu. Walaupun ini produk kesehatan premium import Jerman, ya. Tapi ini di Indonesia tuh sudah 10 tahun. Ya, jadi legalitasnya ya BPOM, Devkes plus halal sudah ada. Tapi saya belum pernah dengar tuh, padahal 10 tahun ya. 10 tahun betul. Karena memang ini yang menarik adalah ini baru saja itu ditangani langsung dalam 5 tahun terakhir ini itu oleh perusahaan di kantor pusatnya di Jerman langsung. Oh, begitu. Nah, yang menariknya ketika mulai ditangani oleh perusahaan Jerman langsung, COVID. Iya. Jadi kurang jadi kedengeran. Tapi di Indonesia udah 10 tahun. Bahkan ada yang ini saya juga kaget juga nih kalau saya ceritain. Saya bilang kan di Indonesia kan 10 tahun. Waktu kita bikin acara seperti ini di Jayapura, ada orang yang ternyata sudah mengkonsumsi 15 tahun. Waduh, ya. Ini 5 tahunnya dari mana? Padahal di Indonesia sudah baru 10 tahun. Rupanya dia dikirim dari Malaysia waktu itu. Iya. Cuma yang saya perhatiin begini. Terus terang saya aja baru minum itu jalan 5 bulan. Saya bilang, gila ya. 15 tahun Bapak ini minum terus ini. Luar biasa gitu loh artinya. Artinya secara singkat bilang begini. Segala sesuatu itu orang akan mau minum lagi karena apa? Karena dia happy dengan kualitasnya. Betul ya Bung Ben ya? Tapi gimana dengan orang-orang yang misalnya stroke dia punya penyakit gula, mungkin rematik, apa dan sebagainya, itu pengaruh nggak? Atau misalnya seperti, atau memang ini minuman biasa atau ada yang lainnya? Ini pertanyaan bagus. Bukan promosi, tapi paling tidak kita menginformasikan yang baik. Bukan gitu ya. Begitu ya sahabat Mentari, ini bukan promosi. Paling tidak kita memberikan hal yang baik seperti apa. Itu dia. Jadi gini, sahabat Mentari sekalian, jadi gini. Ada kata-kata tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau sudah kenal akhirnya jadi tahu gitu ya. Nah gini, ada istilah namanya holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Jadi produk ini 3 dia. Yang satu namanya basic. Basic itu dia rasanya rasa orange. Dia bekerjanya di pencernaan. Dia ada 8 serat, 4 larut air, 4 tidak larut air. Ya. Terus dia ada kunyitnya juga, Terus dia ada prebiotiknya juga. Prebiotik itu adalah makanan buat bakteri baik gitu ya. Nah, dia berfungsi untuk kesehatan usus ya dan daya tahan tubuh. Nah, tubuh itu semua digerakkan oleh perintah otak, betul ya? Yakin begitu? Yakin. Tidak. Ada satu bagian tubuh yang dia bergerak tanpa diperintahkan oleh otak. Apa tuh kira-kira? Ada yang jawab? Nanti dapat payung. Asik.
Tahu nggak apa teman-teman? Usus. Oke. Usus itu bergerak tidak diperintah otak. Dia bereaksi. Jadi gitu. Jadi nih saya bilang angkat tangan. Otak saya suruh angkat tangan, turun. Tapi usus bergerak. Usus enggak, dia bergerak sendiri. Iya. Ya kan, tahu-tahu kita nggak perintah nuntut, kenapa utus saya ini kayak dia main keroncong di dalam nih. Iya. Kalau kita nggak perintah dia, kok diam? Tidak bisa. Betul. Dia bergerak terus gitu loh, gitu. Nah usus. Nah orang kadang-kadang ini nggak perhatiin dia bagaimana usus itu bekerja gitu ya. Jadi di dalam usus itu, teman-teman cerita sedikit ya. Di dalam usus itu dia itu makanan masuk. Ya. Dia tuh bukannya di dalam ini ada apa namanya istilahnya slender, apa namanya mesin giling. Ya. Bukan main. Tidak teman-teman ya. Dia cuma bergerak begini, makanan masuk, dia bergerak cuma begini doang nih. Dia cuma ramas-ramas begini saja nih. Nah. Itu namanya gerak sarinya aja diambil kali ya. Iya, gitu. Itu namanya gerakan peristaltik namanya. Ya. Peristaltik begini. Nah, gerakan peristaltik itu begitu. Nah, sekarang kita ada yang makan salah ya, makan. Cepat-cepat. Minum. Astaga. Baru begini belum sari-sarinya keluar udah kedorong. Betul. Akhirnya cuma dapat kenyangnya tapi nutrisinya tidak dapat gitu loh. Nah, makanya saran buat teman-teman semua yang kebiasaan kalau makan minumnya banyak-banyak ya, dalam minum, dalam makan jangan ya. Kalau mau minum sebelum makan. Saat makan kalau haus banget ya teguk aja leg-leg gitu. Setelah itu biarkan ada waktu untuk usus itu dia. Kalau orang Indonesia lain makan Minum. siap air nih. Minum. Makan minum. Kenyangnya dapat. Kenyangnya dapat. Tapi nutrisinya nggak keambil. Dapat. Oke, iya. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau dengan ini nih ya, dia satu memelihara kesehatan usus ya, satu nih. Sehingga serapan nutrisi itu jadi bagus, ya kan? Nah, kuncinya apa sih kalau serapan nutrisinya dia? Ada orang Jogja bilang usus itu adalah the second brain, jadi otak kedua. Itu nggak berlebihan. Karena apa? Karena kalau nutrisinya diambil, terserap, bagian-bagian yang tubuh yang membutuhkan nutrisi kan dikirim, dapat. Sementara kalau cuma dapat kenyangnya aja, nutrisi yang nggak dapat, itu kan berarti nggak akan kekurangan ya. Itulah yang namanya malnutrisi itu sebenarnya. Nah, singkat cerita, jadi itu namanya basic, ya. Basic itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang kedua adalah ini tadi Activise. Activise ini dia mengaktifkan, karena dia bekerja di pembuluh darah. Jangan lupa teman-teman ya, yang jantung itu dia menekan LDL, kolesterol jahat, dan menaikkan kolesterol baik yang HDL itu, ya. Sistem saraf bagus sekali, ya. Tadi yang jelas fokus konsentrasi. Tapi bagaimana untuk saudara-saudara kita, sahabat mentari yang sudah kena, artinya sudah pakai ring, pengaruh nggak atau mencegah atau gimana ya? Jadi kan sebetulnya begini, tubuh itu kan selalu berusaha untuk meregenerasi, memperbaiki kan. Selama orang hidup itu sel-sel itu selalu terregenerasi. Nah, ada produk yang ketiga, pertanyaannya bagus sekali. Produk ketiga namanya Restorate. Restorate itu dia diminum sebelum tidur. Kira-kira 15-30 menit sebelum. 15-30 menit sebelum tidur. Nah, dia itu meregenerasi sel kita. Sel apa yang diregenerasi? Tulang, mata, otak, rambut, kuku, kulit. Saya rasa itu kuku saya itu kayak cepet-cepet panjang begitu. Nah, dengan cara bagaimana dia meregenerasinya? Tubuh kita jadi rileks, tidurnya nyenyak sekali. Nah, sobat mentari ya, sahabat mentari, sahabat mentari, pernah nggak kepikir begini? Kapan jantung istirahat? Jantung nggak pernah istirahat, dia bekerja terus. Kalau jantung 25 jam kali. 1 kali 24 jam. Betul, iya. Dia nggak pernah istirahat. Kalau jantung berhenti selesai sudah ya. Bapak di surga sudah. Betul. Jantung nggak pernah istirahat. Nah gitu. Tapi bagi tips begini. Jadi kalau kita beraktivitas begini, detik jantung kita per menit itu sekitar 60-100. 60-100. Kalau kita lari 125, jalan cepat 125, lari itu 140 begitu ya, rata-rata begitu teman-teman ya. 120 detak jantung per menit. Bahkan bisa 160 kalau kita lari. Nah, itu kapan jantung istirahat? Jantung istirahat itu pada kita tidur. Kalau kita tidur,
dia akan detaknya melambat. Jadi bisa di bawah 60. 50, 40, bahkan 39. Wih, itu bagus banget. Karena jantungnya kan dia istirahatnya di situ. Jadi kayak motor gigi 0, mobil gigi netral. Yeah. Nah, di situ jantung istirahat. Nah, yang jadi masalah adalah ya, sahabat mentari, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kalau kita tidur suka bangun. Kan kalau tidur kan jantungnya udah posisi rendah ya. Kalau kita bangun, ya baik aktivitas fisik maupun aktivitas otak, dia akan meninggi lagi. Jadi istirahat jantungnya nggak bagus. Nah, itu yang harus ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu sekali tidur yang berkualitas. Nah, Restorate itu membuat tubuh kita istirahat dengan baik. Pada saat tubuh kita istirahat dengan baik, jantung kita istirahatnya bagus, ya. Nah, dengan itu pada saat tidur itu detak rendah, maka terjadilah regenerasi. Nah, kembali ke yang tadi jawabnya. Bagaimana teman-teman yang jantung segala macam? Iya, kalau minum ini terus terang ini ya, saya baru minum 5 bulan ya, tapi ada orang yang 15 tahun saya bilang minum. Itu hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, kita dapat ini, apa namanya, respons atau feedback yang bagus. Ada satu orang tuh yang itu, di Timika itu, dia kepalanya pusing terus, nggak bisa tidur. Minum ini, dia langsung chat sama hari ketiga. Bahkan dia langsung upload di Facebook, "Wih, terima kasih sahabat yang sudah mengantarkan produk ini. Ada saya bilang. Nah, itulah the way saya menjalani hidup atau hari dengan berbagi, yang dimana melalui produk yang bagus ya, produk kesehatan impor Jerman ini, premium impor Jerman, bisa membantu orang. Begitu Bung Ben, kira-kira. Ya. Jadi kembali dalam kehidupan ini memang Tuhan luar biasa ya. Untuk bisa, ya paling tidak, dari mana yang datangnya? Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan. Betul. Walaupun lewat siapapun, walaupun itu dari siapa, semua itu semua dari Tuhan. Kita kembali lagi, Tuhan yang berikan. Dan kembali ke situ, saya cerita apa namanya, sedikit Alkitabiah boleh ya? Boleh cerita dong. Ini 10 orang kusta ini, 10 orang kusta dia. Jadi ada 10 orang kusta, terus dia datang, dia ketemu Yesus gitu ya. Lalu dia bilang, "Tuhan, sembuhkan saya," gitu ya, teman-teman ya. Ya begini-gini juga dulu sekolah minggunya rajin ini. Masih ingat ceritanya. Nah, terus apa namanya? 10 orang kusta ini dia minta Tuhan sembuhkan begitu ya. Artinya ditahirkan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang kalian sembuh, enggak. Tuhan bilang adalah pergilah, perlihatkan dirimu kepada tua-tua gitu. Dan yang menariknya adalah 10-10-nya ini gitu ya. Ketika dia mintanya A, yaitu sembuh gitu ya, tapi Tuhan jawabnya B, yaitu pergi ke tempat kepada tua-tua, itu mereka melakukan. Ya kan, mereka melakukan B, di perintah Tuhan, di jalan. Nah, di tengah jalan itulah, on the way itu, akhirnya mereka sadar bahwa mereka sudah tahir gitu ya. Mereka sudah, kustanya hilang gitu ya. Memang dari 10 yang memuliakan Tuhan ya cuma 1 yang kembali gitu ya. Cuma pertanyaan besar saya begini, teman-teman, sahabat mentari, pertanyaan saya selalu begini, selalu punya side back question gitu ya. Pertanyaan besar saya begini, bagaimana kalau dia minta A, dia ngotot A, padahal Tuhan sudah kasih B gitu loh. Pertanyaan mereka akan sembuh. Artinya ada rasa ketidakpercayaan. Iya, ketidaknurutan gitu ya. Tuhan, saya maunya itu jadi general manager Tuhan. Kenapa saya harus? Tapi itu ngikutin kata hati atau memang kamu memang harus ke sana gitu. Juga ya. Sebetulnya bukan, sebetulnya. Bung Ben itu apakah mengikuti kata hati? Bukan. Kalau kata hati mungkin Tuhan saya maunya di sini. Tapi kembali ke kata-kata saya yang tadi, bahwa saya itu orangnya sangat percaya akan rancangan baik Tuhan, akan segala yang Tuhan perkenankan terjadi, baik itu yang baik atau yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya percaya aja, saya jalani aja. Saya mintanya A, Tuhan
kasihnya B, udah saya jalan, tetap saya jalanin aja. Iya. Tetap saya jalanin aja gitu loh, gitu Sobat Mentari. Artinya apa? Artinya rancangan Tuhan itu kan rancangan kebahagiaan, masa depan yang baik, bukan rancangan kecelakaan kan. Yes. Ya kan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, udah percaya aja walaupun hati, aduh, oh gini nggak, tapi enggak lah. Kita harus besarin dong hati kita loh akan apa yang kita yakinkan Tuhan rancangan, jangan. Oke, ya wah luar biasa, seneng banget nih bincang-bincang ya. Apa yang saya mau ambil satu kata, iya ada beberapa kata deh. Artinya rancanganmu bukan rancanganku, itu yang aku terngiang-ngiang di kepala gitu. Jadi apapun yang terjadi ya sudah, lakukan aja. Kan semua itu rancangan Tuhan. Walaupun rancangan kita, saya bukan arah ke sana, tetapi kalau saya harus ke sana itu rancangan Tuhan. Begitu ya kalian. Iya. Jadi terima kasih loh untuk kesempatan yang baik ini, sahabat Mentari boleh ya paling tidak apa yang telah disampaikan oleh Bung Yopi ya, yang nanti malam akan berangkat lagi ke Papua ya, semoga ya menjadi bagian untuk kita semua ya, untuk bisa menginformasikan baik ya untuk sahabat Mentari, juga untuk siapapun itu yang mendengar dan melihatnya ya, menjadi bagian dalam kehidupan. Begitu ya, betul, Yopi. betul. Terima kasih. Mungkin ada quote yang mau disampaikan untuk sahabat Mentari. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, kita harus selalu yakin, ya, selalu yakin akan apa yang Tuhan berikan itu adalah hal yang baik, hal yang terbaik, ya. Saat ini kita ada nih kita ada sekarang nih, kita jangan pernah menarik mundur pikiran kita dengan berpikir bahwa aduh, kok saya sekarang begini ya, coba dulu saya begitu, coba saya lagi ini, nggak boleh begitu. Ya, yang sekarang ini ya kita syukurin, ya, yang sekarang kita syukurin, ya, yang belum terjadi nanti kita harapkan yang terbaik, ya, karena ada satu hal nih yang saya boleh ingetin teman-teman semua nih, ingetin teman-teman, orang yang paling tidak beruntung, orang yang paling tidak beruntung adalah dia menyesali masa lalunya, mengkhawatirkan masa depannya, dan tidak bersyukur sekarang. Jadi itu lakukan. Iya. Yes. Karena hari ini adalah today. Today adalah present. Present adalah hadiah. Betul. Hadiah adalah gift. Gift. Bernapas gratis. Semua Tuhan kasih gratis, bukan main. Betul. Iya, luar biasa. Terima kasih loh. Wah, luar biasa. Kita boleh ketemu dengan Bu Yopi yang sudah lama gitu. 30 tahun. Iya, oke sahabat Mentari, terima kasih untuk apa yang boleh dilihat dan apa yang boleh didengar ya. Biarlah menjadi bagian kehidupan bagi sahabat Mentari semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode lain ya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Yopi. Kali Terima kasih.